Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu flagship killer yang udah gue pakai selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Dan ini adalah Xiaomi Mi 10T Pro. HP ini sejatinya adalah HP flagship yang baru aja diluncurin oleh Xiaomi di akhir tahun 2020 ini. Tapi kalau menurut gue pribadi, HP ini tuh gue anggap sebagai flagship killer. So kira-kira kenapa gue anggap si Xiaomi Mi 10T Pro ini sebagai flagship killer? So buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal ngeliat dulu nih mengenai desain si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Kalau menurut gue pribadi, desain dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh udah kelihatan elegan banget dan layaknya seperti HP flagship pada umumnya, dimana HP ini tuh menerapkan bodi berbahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya, serta HP ini juga memiliki finishing matte pada bagian bodinya, yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan semakin premium dan juga semakin enak dipandang. Terutama pada bagian varian warna yang gue ambil ini, yaitu warna silvernya. Warnanya ini tuh mengingatkan gue akan salah satu HP paling cantik yang pernah gue pakai di tahun 2020 ini, yaitu adalah Huawei P40 Pro. Namun yang membedakan si Xiaomi Mi 10T Pro ini yaitu pada modul kameranya, dimana di sini pada modul kameranya Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh memiliki desain yang mirip kayak brand sebelah. Tapi meskipun begitu, gue tetap bisa menilai kalau si Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih tetap elegan. Lalu mengenai build quality-nya sendiri, HP ini juga memiliki build quality yang menurut gue tuh oke banget, dimana HP ini menggunakan bodi berbahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya. Serta untuk frame-nya sendiri, HP ini memiliki frame aluminium, dan untuk overall build quality-nya HP ini tuh berasa super solid. Kalau kita lihat dari sektor desainnya sendiri, gue ngerasa HP ini tuh nggak ada perbedaan sama sekali dengan HP-HP flagship lainnya. Tapi kalau kita lihat ke bagian depannya, terutama pada bagian layarnya, di sini kita baru bakal sadar nih kalau bagian layar dari si Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh memiliki dagu yang agak tebal. Dan untuk layarnya sendiri, di sini Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih pakai panel IPS. Tapi yang kerennya, panel IPS-nya ini tuh udah support refresh rate sampai 144 Hz. Nah, karena layar HP ini tuh masih pakai panel IPS, jadinya tuh tombol fingerprint dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh diletakkan di bagian samping. Dan ini tuh tentu aja berbeda dari kakaknya, yaitu Xiaomi Mi 10 yang memiliki fingerprint yang ada di dalam layar. Nah, urusan layar sendiri, di sini HP ini memiliki layar berukuran 6,67 inci. Dan untuk panelnya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, panelnya itu pakai IPS. Dan untuk resolusinya sendiri, HP ini tuh memiliki resolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gue tentu aja kualitas layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh kalah apabila dibandingkan dengan kakaknya, yaitu Xiaomi Mi 10. Tapi kalau menurut gue pribadi, kualitas layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini kalau nggak dibandingin secara head to head dengan kakaknya, yaitu Mi 10, menurut gue kualitas layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh udah oke banget. Dimana kualitas layarnya ini tuh cukup tajam. Dan juga untuk reproduksi warnanya, HP ini juga memiliki reproduksi warna yang cukup vivid. Selain itu, untuk kegiatan multimedia lainnya, HP ini juga udah cukup mantep, dimana HP ini tuh udah dibekali dengan setup dual stereo speaker. Tapi entah mengapa untuk kualitas suaranya, menurut gua kualitas suaranya ini tuh belum sebanding dengan kakaknya, yaitu Xiaomi Mi 10. Dimana kalau gue dengerin kualitas audio dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh memiliki kualitas suara yang cukup kencang. Namun menurut gue untuk tingkat kejernihan suaranya tuh masih di bawah HP flagship pada umumnya. Selain itu, yang gue sayangkan, HP ini tuh nggak memiliki lubang earphone jack 3,5 mm. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari Xiaomi Mi 10T Pro ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lanjut ke sektor dapur bajunya. Di sini menurut gua adalah salah satu bagian yang spesial banget pada Xiaomi Mi 10T Pro, di mana chipset yang digusung oleh Xiaomi Mi 10T Pro ini yaitu chipset Qualcomm Snapdragon 865, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 8GB dan juga memori internal berukuran 256GB, tapi sayangnya tuh nggak bisa tambah lagi dengan micro SD. Untuk Antutu benchmarknya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro juga berhasil mendapatkan skor sebesar 586.000. Dan untuk tes performa gamingnya, di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini tuh bisa dimainin di grafik smooth 90 fps sampai Ultra HD di frame rate ultra. Untuk experience gamingnya pun gue ngerasa kalau HP ini tuh bisa ngelibas berbagai game dengan sangat lancar. Dimana di sini gue coba buat main game PUBG Mobile,
dan HP ini tuh nggak memiliki masalah sama sekali. Di sini gameplaynya tuh bisa berjalan dengan sangat lancar, dan HP ini tuh juga nggak mengalami frame drop ataupun touch delay. Selain itu gue juga cukup salut dengan sistem cooling yang ada di Xiaomi Mi 10T Pro ini, dimana setelah HP ini gue pakai untuk main game sekitar 20 menitan, di sini tuh suhunya tuh masih lumayan aman, dimana tangan gue tuh cuma berasain anget-anget aja dan nggak ada panas yang berlebih. Selain itu gue juga ngetes HP ini untuk main game Genshin Impact, dan HP ini tuh bisa menjalankan game Genshin Impact di grafik tertinggi di 60 fps, dan tuh gameplaynya pun HP ini bisa berjalan dengan cukup lancar meskipun kalau udah panas tuh ada sesekali frame drop. Nah, terlepas dari urusan gaming, di sini Xiaomi Mi 10T Pro kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat lancar, dimana dengan refresh rate 144 Hz, bikin HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat smooth dan juga lancar banget. Selain itu, di sini HP ini untuk software sendiri menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10, dan tuh pengalaman gue sehari-hari pun HP ini selama gue pakai tuh bisa berjalan dengan lancar, dan HP ini tuh nggak memiliki kendala sama sekali. Tapi paling ada beberapa hal yang bikin gue risih sama Xiaomi Mi 10T Pro ini, dimana untuk softwarenya HP ini tuh tetap masih memiliki iklan, dan jujur aja gue kurang suka dengan tampilan awal dari MIUI, sehingga saat gue pakai Xiaomi Mi 10T Pro ini gue harus sesuaiin tema yang gue pengen, supaya tema yang ada di Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh sesuai dengan apa yang gue inginkan. Lanjut ke sektor baterainya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro tuh memiliki baterai berukuran 5000 mAh, dan selama kurang lebih 1 minggu pemakaian gue itu puas banget dengan kemampuan baterai si Xiaomi Mi 10T Pro ini. HP ini tuh selalu bisa bertahan hingga 1 harian penuh, dimana untuk SOT-nya pun HP ini juga memiliki SOT yang mantep banget, dimana gue tuh selalu mencapai SOT di atas 7 jam, bahkan gue juga pernah mencapai SOT di angka 9-10 jam. Menurut gue dengan SOT segini HP ini tuh keren banget. Dan selain itu pun charging dari HP ini menurut gue juga cukup kencang. Ya meskipun HP ini nggak dibekali dengan charger 65 watt, tapi HP ini tuh masih dibekali dengan charger yang cukup cepat, yaitu dengan output 33 watt, dimana charger ini tuh bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dengan waktu sekitar 1 jam 10 menit aja. Tapi berbeda dari Xiaomi Mi 10 reguler, di sini Xiaomi Mi 10T Pro itu tuh nggak memiliki fitur wireless charging, sehingga ini tuh menjadi salah satu pembeda mengapa gue bilang si Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah HP flagship killer. Lalu masuk ke sektor kameranya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro tuh mengusung setup 3 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki sensor yang gede banget yaitu 108 megapiksel, lalu di kamera keduanya yaitu ultrawide 13 megapiksel, dan yang terakhir yaitu kamera makro sebesar 5 megapiksel. Untuk hasil fotonya, di sini menurut gue hasil foto dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh overall udah oke banget. Tapi tentu aja gue perlu akui kalau HP ini tuh belum setara dengan HP-HP flagship yang pernah gue pakai selama ini. Seperti contohnya yaitu OnePlus 8 Pro ataupun iPhone 11 Pro. Tapi kalau kita ngeliat dari sektor harganya sendiri, gue bisa bilang Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh tetap memiliki kamera yang oke banget, baik di kamera utamanya maupun kamera ultrawide-nya. Lalu untuk kamera makronya menurut gue hasil fotonya juga biasa-biasa aja. Tapi at least hasil foto dari kamera makro si Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih cukup acceptable. Masuk ke foto low light, di sini fitur night mode tuh bisa dipakai di kamera utama maupun kamera ultrawide dari Xiaomi Mi 10T Pro. Dan untuk hasil fotonya gue bisa bilang hasil foto dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh udah oke banget. Dimana kalau kita pakein fitur night mode pada kamera Xiaomi Mi 10T Pro ini, di sini tuh kalian bakal bisa dapetin hasil foto yang memiliki exposure yang super balance. Dan yang gue suka hasil fotonya tuh jadi kelihatan tajam dan juga eye pleasing. Masuk ke sektor videografinya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro tuh bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60 fps. Tapi kalau menurut gue selama gue pakai HP ini, di sini gue sangat mempertanyakan fungsi OIS di Xiaomi Mi 10T Pro ini, karena kalau kita lagi pakai perekaman di frame rate 60 fps, di sini tuh stabilisasinya menurut gue tuh kurang bagus dan kalah dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Tapi kalau contohnya gue pakai di resolusi 4K 30 fps, di sini malah stabilisasinya tuh menurut gue cukup oke. Tapi yang gue sayangkan masalah Xiaomi tuh dari dulu selalu sama, dimana kalau kita pakai resolusi 4K, di sini tuh menurut gue reproduksi warnanya tuh jadi oversaturated. Selain itu nggak lupa juga HP ini juga memiliki fitur 8K seperti Xiaomi Mi 10,
Tapi kalau menurut gue pribadi, jujur aja fitur 8K di Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh cuma sebatas gimmick aja. Karena selain makan memori yang gede, menurut gue hasil video dari 8K ini juga menurut gue tuh patah-patah dan juga memiliki stabilisasi yang gak gitu bagus. Nah, berlanjut ke kamera depannya. Di sini kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro tuh memiliki resolusi 20 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, gue bisa bilang gue cukup suka dengan hasil foto dari kamera depan Xiaomi Mi 10T Pro, dimana HP ini tuh bisa ngasilin foto yang warnanya cukup natural, dan juga hasilnya menurut gue tuh cukup tajam untuk ukuran kamera depan. Dan kalau untuk urusan videografi di kamera depannya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh rekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh rekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro. Dan ini gue pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu lanjut ke beberapa fitur kamera yang dimiliki oleh Xiaomi Mi 10T Pro. HP ini tuh menghasilkan satu buah fitur yang jujur aja gue baru tahu, dimana HP itu memiliki fitur video clone dan juga foto clone yang bisa nge-cloning diri kita jadi dua. Ya, menurut gue fitur ini sih adalah fitur yang bisa dipakai untuk lucu-lucuan. Tapi ada satu buah fitur yang menurut gue keren banget dan juga ini penting banget buat kalian yang suka vlogging, dimana HP ini tuh memiliki fitur dual video yang bikin kita memungkinkan untuk merekam rekaman di kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Dan ini tuh bakal berguna banget buat kalian yang suka vlogging. Nah, ngomongin soal harganya sendiri, di sini Xiaomi Mi 10T Pro dibanderol dengan harga 7 juta kembali 1000. Sedangkan kalau versi di bawahnya yaitu Mi 10T biasa tuh dibanderol dengan harga 6 juta kembali 1000. Nah, dengan harga tersebut HP ini juga ada dilengkapi dengan fitur NFC, tapi HP ini tuh nggak memiliki fitur IP rating sama seperti kakaknya. So, untuk kesimpulannya, HP ini gue bisa bilang adalah HP flagship killer, karena kalau kita lihat dari beberapa aspek kayak layar dan juga speakernya, HP ini tuh belum bisa menyaingi kakaknya yaitu Xiaomi Mi 10. Tapi kalau kita ngeliat dari sektor lain seperti di sektor performa, baterai dan juga kameranya, gue bisa bilang HP ini tuh memiliki level yang hampir setara Xiaomi Mi 10. Dan untuk kesimpulannya, gue bisa rekomendasiin banget sih Xiaomi Mi 10T Pro ini apabila kalian lagi cari HP dengan budget di bawah 7 juta. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review Xiaomi Mi 10T Pro. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.